wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin libil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ala hadhihi wa qulniyatin sholih hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadratin mu'alif hadal kitab fi sifat Nabi barakatan usan. Jangan susah. Sukses bro aja. Jamil wa mainahdina khususan la'adat bisayyid hasim nasalukal karumah wal barakah syafa'at fid dharain al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al-hidayah. Wa in kana lamun ta'ana niyatuka apa niyate sira wa qasduka lan panuja sira bainaka ing dalam antarane sira wa bainallahi lan dalam antarane Allah ta'ala min talabil ilmi nyatane saking murih ilmu al-hidayah tu iku hidayah di antanwi kalon arep yen niat sira bitasili kalon ngasilaken ilmu zizalatal jahli an nafsika ing ngilangaken kabodohan an nafsika saking dheweke sira. Ngajak biar coki ngerti dulu. Wa in kanat niyatuka wa qasduka, kemarin niat nyari ilmu jangan sampai salah. Salah nyari ilmu niatnya berarti lagi sama aja merubuhkan agama, sama aja lagi bunuh diri.
Jangan sampai salah niatnya nyari ilmu mah. Lagi niat nyari ilmu bolo konco lumayan ada pisang goreng. Lah pisang goreng. Tujuannya nyari pisang goreng si Malik mah. Jangan Malik ya, niatnya kudu kudu bener. Kalau udah bener niatnya insya Allah kesonoinya juga bener. Wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala. Kalaulah kita punya niatan, kalaulah kita punya tujuan antara kita dan Allah min talabil ilmi, dari menuntut ilmu yang kita lakukan al hidayah. Satu, niatnya nyari petunjuk. Kalau nyari petunjuk atau minta diunjukin, kudunya bagaimana dah? Yang ngunjukin kudunya lebih pinter apa lebih bloon? Pinter. Kudunya lebih pinter. Ya kan kagak ada yang ngalahin Google. Makanya nyari petunjuk sama Google bener itu. Google Map bener, karena dia lebih pinter dari otak kita. Ya sama artinya ketika nyari petunjuk, nyari guru kudu yang lebih pinter. Ini mah kagak sih mah. Pokoknya mah bodoh be, yang penting berkah. Mana berkahnya orang bodoh? Agak. Mankobah yang pertama aja kalau di kitab yang satu tuh, akobah yang pertama akobatul ilmi. Tanjatan buat seseorang naik derajatnya wusul ilallah adalah tanjatan ilmi. Biantan wibitasilihi dalatal jahli, dengan niatan menghasilkan ilmu itu tujuannya izalatal jahli, membuang segala macam kebodohan an-nafsika dari diri kita. Jadi kudu ngilangin kebodohan. Jadi kadang-kadang bodoh kita mah dipelihara, dibungkus dengan ketawaduan. Ya saya mah apa tuh orang bodoh tuh. Saya mah orang bodoh. Saya mah orang awam, diajak ngaji kagak mau. Lu mah bukan bodoh, goblok gitu. Awas. Jangan suka ngebungkus. Tuh malum kita mah orang awam. Ya kalau ngerasa jadi orang awam, kudu ngaji, kudu belajar. Tujuan belajarnya apa? Menghilangkan kebodohan. Itu. Jadi sekarang mah jangan ngaku-ngaku jadi orang awam, jangan. Tapi jangan ngaku pinter juga, karena masih goblok kan gitu. Ya artinya kita mau orang lagi belajar, begitu kita. Orang lagi belajar. Yang disebut bodoh itu, yang disebut blow on itu orang yang kagak mau belajar, yang kagak mau ngaji. Satu, niat ngaji, niat nyari ilmu harus izalatal jahli an nafsika. Beda ilmu agama sama ilmu sekolah mah. Ilmu agama sama ilmu sekolah beda. Ya beda, itu dari tujuannya aja diatur. Jangan salah niat nyari ilmunya. Di sekolah ada begitu, ada. Kali gitu saya mau masuk fakultas jurusan ilmu ekonomi, ditanya sama dosennya, lu kira-kira ntar kalau udah punya ilmu ini tujuannya apa? Biar bisa ngakalin orang. Oh bagus kan dosen. Mahasiswanya daglok, dosennya kagak. Kalau ilmu pesantren, mau ilmu agama ditanya dulu, kira-kira bener nggak niatnya? Kalau emang bakalan bawa ilmu ini bener, terusin ngaji. Tapi kalau kagak, mundur. Kalau kagak sebab bahayanya, dampak negatifnya luar biasa. Bukan cuma sama diri kita, tapi bisa merubuhkan agama, bisa ngancurin agama. Emang bagaimana kagak hancur? Mondok 2 tahun umpamanya, yang diapalin hadis arba'in, hadis-hadis buat ceramah, kesono kemari ceramah. Akhirnya muridnya yang diajarinnya apa? Timbang ceramah, keteter campur solawatan. Kira-kira hasanah keilmuan kita maju kagak ilmu agama Islam? Ya mau maju. Orang kagak pernah dibahas wudunya, dibahas ilmu muamalahnya kagak pernah dibahas, ilmu siasatnya kagak pernah dibahas, ilmu riasatnya, ilmu munadorohnya. Lah kan ilmu banyak. Biar aku dijejalin sholawatan doang bocah bertahun-tahun. Dijalin sholawatan cinta Nabi 7 tahun tibang bisa masang umbul. Kalau dipakai 7 tahun ngaji di pesantren, kira-kira itu bocah calon ustadz bukan? Ya udah pasti kalau ngajinya bener mah. Udah hatam dia masalah ubudiyah mah. Udah hatam masalah tibang wudu, rukun wudu.
sholat, rukun sujud, udah hatam. Cara ngebagi zakat udah bisa ngadepin mayit udah bisa. Jadi imam berjamaah udah siap tahu syarat rukunnya berjamaah, pembatalan berjamaah. Jadi khotib Jumat udah bisa maju. Ya 7 tahun aja. Tuh, makanya dikatakan di awal irsadul ustad itu penting di dalam ta'lim. Nyari guru, urusan guru agama itu penting. Pilih cari punya sumber kagak ini. Ini jangan katanya doang nih, Aceh ustad. Ustad dia suka ceramah sono sini. Pernah nyantren di mana? Kagak pernah. Dia mah ngeladuni, PA. Dia mah boleh tapa itu. Tahu-tahu bisa ceramah. Jangan diguruin. Jangan diguru. Kudu jelas, ilmunya kudu jelas. Wan sairil juhali, dan tujuannya ketika dia sudah bisa menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya, dia juga punya tujuan menghilangkan kebodohan pada orang lain. Wa ihya idin, dan tujuannya menghidupkan agama, melestarikan agama, menguatkan agama. Gimana kuat agama kalau keilmuannya kagak digali? Makanya bukan tentang pesantren tahfidz Quran, bukan, demi Allah. Apalagi ngeharamin tahfidz Quran mah, cuman teknisnya. Jangan belum apa-apa bocah udah disuruh ngapalin Quran. Sekolah dari sanawiyah sampai aliyah hatam Al-Quran. Besok kan dia disuruh ngaji fikih udah mau. Mau ngaji apa lagi gua? Pegangan umat Islam Al-Quran. Udah ada di hati gua, udah di otak gua. Ayo. Makanya kalau di pesantren-pesantren salafiyah, bukan salafi, salafiyah. Pesantren-pesantren kiai-kiai kita dulu urusan Al-Quran itu belakangan. Suruh ngaji dulu nahu sorobnya, amil, matan bina, jurmiyah, kailani, yakulu, ngaji lo tuh mutamima sampai ke alfi, beres nahu sorob, ngaji balago, mantek, bade, bayan, maani. Terus ngaji lagi usul fikihnya, waladiyahnya, ngaji lagi paroidnya. Banyak keilmuan yang harus ditatar terlebih dahulu sebelum ngapal Quran. Ngapa emang orang kudu ngaji usul fikih lah? Buat ngistimbat hukum dari Al-Quran nggak bisa sembarangan. Ngapa kudu ngaji bade bayan ma'ani? Supaya bisa menyampaikan Al-Quran tepat sasaran. Tepat sasaran. Allah alal arsy istawa. Allah. Kalau maknanya dekat, istawa itu kan punya 2 makna kalau ngaji bade bayan mah. Ada mana qorib, ada mana bait. Mana qorib, ini dunia ya, astagfirullahaladzim. Biarin dah, butuh. Ya Gus. Halo. Lagi talim ini. Sampean ganggu aja ke istiqomahan saya ini. Ngaji dulu ya. Ntar telepon balik, yuk. Biar kita nggak murah-murah amat ya. Nah, sampai mana tadi? Ada mana qorib, ada mana bait. Mana qorib itu artinya duduk. Mana bait menguasai. Kira-kira kalau kita manain Allah duduk di atas aras, ini enggak tojaiyah, enggak berlawanan enggak dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Berlawanan. Kenapa? Karena Allah mukhalafatul hawadisi, wajib beda dengan segala makhluknya. Kalau Allah duduk lah kita sering duduk. Nah ketika ada sesuatu yang duduk berarti ada berarti ada wah itu menggiring ke mujasimah. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah pakai istilah takwil dalam memanai Al-Quran. Nggak bisa nih kita ambil makna dekatnya. Allah duduk di atas aras. Takutnya yang awam yang kagak pada ngaji, otaknya akhirnya memujasimahkan Allah, memanusiakan Allah. Ya kalau duduk uncang-uncang di atas aras. Makanya kalau Ahlussunnah wal Jamaah mananya gimana? Oh pakai mana bait, mana yang jauh supaya nggak bertentangan dengan akidah. Itu ilmunya ilmu apa? Ilmu ma'ani. Allah bukan bersemayam atau duduk, tapi menguasai aras.
Nyambung nggak tuh menguasai sama menduduki? Nyambung. Siapa yang duduk di kursi RI pertama sekarang? Kan? Berarti kan dia yang menguasai. Gitu mananya. Banyak lagi contohnya. Makanya kudu ngaji. Nah sekarang dia ngaji begitu kagak. Ntar begitu ngebahas fikih, bahas bab wudu, udah cukup. Apa bahasa ayatnya di Al-Quran? Cukup pamsahu wujuhakum wa aidikum wa arjulikum. Wamsahu biruusikum wa arjulikum. Udah segitu doang. Udah kalau mau wudu, kata Al-Quran juga timbang begitu. Usap wajah, usap kedua tangan, usap kepala, usap kaki. Niat kagak. Ayo. Boro-boro ke kumur segala masukin air ke dalam hidung mah. Sebab di Al-Quran cuma segitu. Nah itu. Makanya bukan anti sama program tahfidz Quran, enggak, tapi tolong harusnya belakangan. Supaya apa? Supaya enggak sesat dengan alasan Al-Quran. Intinya begitu tuh. Ihyaidin, baru bisa hidup agamanya. Jadi begitu nerangin Al-Quran enggak sembarangan. Asbab wujudnya mana? Ya kan kayak sekarang banyak banget nyomotin dalil tuh, sebutnya cocok logi. Haram rokok, kenapa? Di dalam Al-Quran, wala tulqu aydiyakum ila tahluka. Jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kerusakan. Merokok dapat merusak kesehatan. Kunyuk itu buat apa? Ayatnya turunnya lagi bagaimana? Asbabul wurudnya apa? Jangan sembarangan ngambil ayat Al-Quran buat hukum. Akhirnya ditiru sama politisi yang anti sama Golkar, langsung ngambil ayat wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan deket-deket sama yang pohon ini nih. Pokoknya yang gambar pohon jangan didekat. Anti Golkar. Begitu ngelihat PDI anti sama PDI, bahu hasil bakoro, sembelih yang namanya sapi. Akhirnya main begitu baik. Akhirnya Al-Quran timbang dijadiin main. Karena apa? Karena modalnya nggak cukup. Nah kalau pengen ihyaidin ya ilmunya harus cukup. Wa ibqail Islam. Tujuannya supaya Islam jaya, Islam kuat, bil ilmi, dengan sebab keilmuan. Ya tapi kan jangan ilmu agama doang. Ya buku ilmu angin, mengkudu ilmu agama. Sebab yang mau dijagain juga agama. Ini mohon maaf nih, ilmu dunia nggak kepake kemarin. Ilmu dunia nggak kepake. Ya bagaimana mau berkah? Sekolahan dari kelas 1 SD sampai berapa semester gak kalau kuliah gak? 8. Nah itu kalau di luar buku-buku agama ada nggak bismillahnya? Enggak ada. IPS apa ada tuh? Matematika ada nggak bismillahirrahmanirrahim? Enggak ada. Nah itu kan sombong namanya. Yang ngasih lu ilmu siapa? Allah. Yang ngasih lu hidup siapa? Allah. Yang ngasih nyawa siapa? Allah. Tapi kagak ada pisan itu. Belum pernah baca buku umpamanya buku ilmu sejarah bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak ada itu? Kalau bukan pelajaran agama. Makanya nakisul barokah kata Nabi, kulo amrin la yudau fi bismillahirrahmanirrahim, bahwa akto setiap perkara yang tidak diawali dengan bismillah kurang berkah. Makanya gua bersyukur kagak lulus SMA aja. Oh, menang buat saya sekarang. Bah ngaji bab dunia baru gue belain. Ini mah kita babat dulu orang-orang yang sekolah, kita babat. Ngapa sih itu bisa kalah keberkahannya? Ya yang kalau dikupas lagi ya Allah, orang kalau umpamanya udah berkah ilmu agama, ilmu siapa dan di fakultas yang bisa menang? Ayo, insinyur pertanian, dia ngambil teori nanam-menanam, bener nggak? Tanam-menanam. Paling jago itu pisang umpamanya biasanya 6 bulan, 3 bulan baru bisa dipanen sama dia. Itu udah inovasi, pakai ini, pakai itu. Akhirnya terjadilah pisang tadinya 6 bulan jadi 3 bulan. Ilmu pesantren, kagak punya ijazah. Gila. Sejam pisang sesisir nyampe ke rumah. Bener gak? Bener gak? Kagak kudu macul, kagak kudu nanam sejam. Pisang sesisir mah pasti nyampe ke rumah. Beras kadang-kadang sekarung nyampe. Bener gak? Ini lagi nguji keberkahan ilmu agama. Makanya yang serius malik ngajinya.
Jangan belum apa-apa saya mengambil jurusan wali mastur baik. Ya. Entar dulu bersyariat dulu kita bersyariat. Bukannya lagi nyombong, emang kudu diangkat ilmu agama biar pada sadar kita nih nggak pernah ngalamin pesantren, nekadin hati kita biar bisa anak-anak kita nyantren, udah begitu. Ayo dah, coba orang kerja kuliah, ini jangan kesinggung. Ini biar semangat nanti anak-anak kita, generasi kita seterusnya biar pada semangat nyantren. Kuliah sono atau sekolah atau apalagi nggak kuliah mati bang sekolah doang dan ngandelin ijazah nyari kerja. Namanya setiap wilayah ada UMR Jakarta berapa? 5 juta. 5 juta santri 2 jam 5 juta. Kalau panitia punya pikiran mah iya bener. Ini mah tahadusan ini mah, ya paling sejam setengah. Kalau jarak jauh nyampe 5 juta. Berarti bener nggak ada yang ngalahin keberkahan ilmu. Oh jangan langsung pulang. Umi sih saya lagi santri ini jangan, jangan begitu. Artinya ini motivasi biar nanti anak-anak kita pada semangat ngaji begitu. Ya coba dia mau, ya apalagi kalau santri mah tuh, santri si Malik udah mulai bisa tuh, santri itu sakinuna tahta majaril aqdar patokannya. Ahli tauhid, ahlullah, udah gimana be Allah. Orang sekolah pasti dia punya target. 3 tahun gua SMP kudu lulus, 3 tahun SMA kudu lulus, 3 tahun kuliah kudu dapat gelar. Santri setahun ada yang nargetin, gua setahun di sini kudu jadi insinyur. Kagak ada. 5 tahun mondok kudu jadi dokter anis. Kagak ada. Kalau itu yang nyantren suka ada gelar-gelarnya itu mah imitasi. Kalau santri asli mah begitu. Ditanya lu mau jadi apa ntar keluar dari pesantren? Sebab dia mah ahlullah, sakinuna tahta majaril akbar, tenang baik ngikutin perputaran takdir. Pulang nyantren. Jadi tukang ayab-ayabannya bodoh. Yang ayab baik. Pulang nyantren. Jadi tukang lele ya bodoh. Nggak ditargetin kudu jadi kiai. Apalagi nargetin jadi dokter alis jadi SH mah. Ditargetin gemual dapet ini. Sampai Singapura gemual ada. Dari Balai Rombeng punya gelar dokteran. Nah itu bedanya. Tenang baik dia. Sakinuna tahta majaril dan mau jadi apa ya udah low profile tergantung Malik di sini udah hampir 5 tahun mau jadi apa jadi apa emang selalu baik ngikutin takdir gitu. Awas nuntut ilmu jangan salah. Kalau ilmu agama belum apa-apa kita udah salah. Kalau bocah kecil sih nggak apa-apa, anak mau nyantren no. Apa pulang kamu bisa jadi kiai penceramah, udah penceramah no amplopnya banyak, ya kan? Orang pada cium tangan, nggak ngapa-ngapa ngajarin bocah begitu mah. Ntar gue bocahnya punya pikiran sendiri. Ya, jangan ditakut-takutin. Jangan nyantren lu, nyantren ntar waktu ngerokok Samsu gue kalau tetangga mati, ya ilah lu. Dapat berkat kalau ada tetangga mati. Jangan disedih-sedihin, kudu diangkat. Oh, satu, jangan salah nih. Ya. Wa tanwi bidzalika syukru ala nikmatil akli, dan niatkan ketika kita nuntut ilmu tanda kita syukur ala nikmatil akli atas adanya nikmat akal yang Allah berikan kepada kita dikasih akal. Tujuannya apa? Supaya belajar. Kalau orang kagak mau belajar berarti dia kagak mau bersyukur atas nikmat akalnya. Kata Allah, la in sakatum lazidanakum. Kalau bersyukur mah ditambah, itu akalnya jadi tambah pinter. Walain kafartum, karena enggak syukur, enggak mau dipakai belajar. Inna aja bilasan. Lasadid, akhirnya akalnya ngurang, EQ-nya tipis, lama-lama ya belum goblok lagi, Pak. Karena kagak mau belajar. Asal gue belajar otodidak, lu ngebengkel.
Belajar saya di rumah sendirian, otodidak. Hati-hati. Zaman sekarang emang canggih. Di WC aja bisa kita belajar ilmu agama. Lewat HP. Tapi kan ada ketentuan-ketentuan khusus dalam kita mencari ilmu agama. Nggak bisa sembarangan. Jangan lu otodidakin. Kalau ngebengkel bodo amat lu otodidak. Tes, tapi jangan motor orang, motor sendiri. Kalau motor orang mau sini hujanin bahan percobaan, digebugin orang kita. Dapat bayaran kagak, bonyok yang ada. Gitu. Nah, ilmu agama bisa otodidak, ya kagak bakal bisa. Kagak bakal bisa. Kudu nyambung, kudu ada sanad mata rantai yang nyambung ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan iseng-iseng tahu-tahu wah. Bikin gelar Romo. Ahli agama. Belajarnya di mana? Otodidak. Mbak Google. Nggak bisa. Ya iya, termasuk belajar di Google itu yang dikatakan otodidak. Ilmu agama mah ada pakemnya. Mana saya kolahu pas saya huhu setan. Udah segitu. Kalau kagak punya guru ya gurunya Setan. Kalau gurunya setan muridnya Anak saya. Murid setan. Wah, masa gurunya dong. Kudu punya guru. Niatnya kita belajar ngaji, syukur atas nikmat wa nikmati sehatil badan, syukur juga atas nikmat sehat badan. Duna mujarodir riwayah, bukan cuman mindah-mindahin ilmu doang. Tuh. Maksudnya mindah-mindahin ilmu doang bagaimana? Ya iya, istilahnya dengerin baik. Terus ya udah tahu mah ya udah. Diamalin ya kagak. Itu namanya mujarodir riwayah, dibang mindah-mindahin ilmu. Nah, dikit-dikit kudu berani ngamalin. Fa'absyir fa inna malaikata tabsutulaka ajnihataha. Maka berbahagialah kalau niatnya lempeng mah, karena sesungguhnya ketika kita melangkahkan kaki dari rumah ke tempat ilmu, itu malaikat menggelar sayap-sayapnya. Tuh. Malaikat ngegelar sayap. Airido bimatatlubu. Beneran malaikat ngegelar sayap. Ya kiasan. Maksudnya kiasan gimana? Ya bukan itu sebenarnya. Malaikat resep. Saking kuresepnya kan kita juga suka ngomong, dateng dah ke rumah gua. Kalau dateng mah gua gelarin karpet merah. Bener gak? Gua gelarin karpet merah. Ya kalau ada karpet merahnya, ternyata ada gua segen amat. Ya kan? Itu mah saking bahasa kita resepnya sama tuh orang biar dateng. Tuh malaikat resep. Ridho bimatatlubu ajnihata ayata doa halitakuna wa ta'anaka. Ida masaita ketika engkau berjalan. Wakila menurut satu pendapat mah innal malaikata tudalilu talibal ilmi bi ajnihatiha. Sesungguhnya para malaikat Allah itu ketika ada orang yang berangkat menuju majelis ilmu, dia menggelar sayapnya untuk menaungin. Jadi dinaungin tuh sama sayap malaikat. Pantesan malaikat kalau pergi ngaji telangap ke atas. Lagi nyariin sayap malaikat. Plus mana mangga yang matang nih, nyolong lagi Pak. Hebat orang yang ngaji ilmu agama. Ajnihada. Wa etanul bari tastakbirullah ka ijazaita. Bahkan hebatnya orang yang nyari ilmu nih. Yang ngaji ya, yang nyari ilmu. Hayatanul bahri, seluruh ikan yang ada di lautan. Ya, kita nggak ada laut di sini, adanya sanggrahan. Ya nggak usah nguji-nguji ikan emas segala macam, udah jarang. Sapu-sapu tuh ngebadeg tuh di bawah tuh. Plus binyawak kali yang tadi di udang-udang si Coki. Itu yang namanya ikan-ikan di laut. Astagfirulaka, ngebacain istighfar buat orang yang mau nuntut ilmu. Kita baca istighfar sendiri segen. Tapi pengen dapat pahala istighfar ya udah datang ke majelis ilmu. Nggak kudu kita yang istighfar. Di majelis mah udah nyudut rokok dengerin. Udah segitu doang. Dapat pahala istighfar. Dapat dari mana? Dari haitanul bahri, seluruh ikan-ikan Allah yang ada di perairan. Bukan cuma di laut. Ya, iya ini kan majat. Ya kalau di laut bagai istighfar yang jauh, Laut Anyar, Laut Pelabuhan Ratu, bagaimana yang di Sanggerahan? Cuman kagak kedengeran bema gitu. Kalau kedengeran emen stres sendirian gitu. Dibuka hijab soak dia serem.
Wagila kemudian ayat zahabta ilal alim wadzalika li'anna solahal alam manutun bil alim. Kenapa? Karena memang kok itu ikan-ikan yang di laut mau ngebacain istighfar karena memang kelestarian alam itu ada kaitannya dengan orang-orang yang berilmu. Lestarinya alam ada kaitan dengan orang-orang yang berilmu. Orang yang kagak berilmu mah kan rusak alam, iya dirusak gitu. Tapi kalau orang yang berilmu mah, kalaupun dirusak sama dia, tetap ada program reklamasi. Itu kayak tambang, habis digundulin nanti ada program reklamasi. Nah kalau umpamanya ngeburu ikan mana yang boleh diambil, yang mana yang kagak boleh diambil, pakai ilmu. Bitablighil ahkami syariati allati minha anal hayawana yahrumu ta'zibahu, termasuk sebagian daripada kaitan antara alam dengan orang alim, ada ajaran bahwasanya hewan itu tidak boleh disiksa. Nggak boleh. Dia mah gemes banget, ada nyamuk ditungguin sama dia. Tungguin baik tuh biar gendut pakai itu untuk setruman yang apa? Cuman korek kena kagak kulitnya yang kena gares loh. Pas hati-hati, yang penting mah lempengin niat di awal pengajian mah lempengin nih. Niatnya apa tadi? Ngilangin kebodohan, nyari ridho Allah, terus apalagi bersyukur atas nikmat sehat dan nikmat akal. Walamatu zalikal qasdu ayakuna basul ilmi fil khalaya habu ilaika ayakuna fil mala. Ciri orang yang niat nyari ilmunya bener itu resepan dia ngebahas ilmu di tempat-tempat sepi daripada di tempat rame. Orang yang udah bener niat nyari ilmunya, bener make ilmunya, resepan ngebahas ilmu tuh di tempat berdiri 15 orang, 4 orang, 7 orang, daripada tempat ribuan. Daripada tempat ribuan. Makanya penceramah mah bukan ulama. Dai mah belum tentu jadi ulama. Ramah semangat, gegap gempita ngaji 4 orang. Libur ya. Diragukan itu keilmuannya diragukan. Malah sebaliknya kalau orang yang benar bawa ilmu, ngebahas ilmu di tempat-tempat sepi begini, ya udah lebih semangat daripada ngebahas ilmu di tempat rame. Itu cirinya. Walakin yang bagi laka al ibadatu ma'al ilmi. Nah terus kalau udah dapet, wajib kita pakai ilmu itu untuk ibadah. Wa illa kana ilmu kahaban mansuro. Kalau kagak dipakai tuh ilmu waktu ibadah, maka ilmu kita akan sia-sia belaka. Dunia lagi baik. Assalamualaikum. Dalam. Ya Pak. Sehat, rencananya setengah jam lagi mau merapat ini. Saya tugas dulu. Siap. Oh siap, berarti santai saya. Ya, cek. Oh, nggak usah lah, saya aja di sana 1 jam lagi, takut capek. Siap. Yo. Siap. 1 jam ya. Yo. Beneran. Siap-siap cendol tuh jam dulu. Jakarta aja. Mana tadi itu? Ngaji dunia mulu gini. Astaga. Gara-gara si Malik ini. Beli sahabat temannya belum ada alderon tenang Pak Malik. Payahnya ada maat. Ada insya al ibadatu mal ilmi, karena wajib hukumnya kita ibadah pakai ilmu. Kalau lagi ibadah ilmunya kagak dipakai ya haba mansuro, sama ilmunya aur-auran. Udah dikasih tahu cara wudhu yang benar begitu tapi kagak dipakai, yaitu ilmu aur-auran, ilmu yang sia-sia. Hati-hati. Makanya makin banyak ilmu jangan jadi makin bangga. Makin banyak ilmu makin pinter, jangan malah ngerasa aman. Harusnya tambah udah kepake belum ilmu nih tuh. Karena setiap ilmu yang kagak kepake itu jaga di akhirat bakalan jadi nuntut balik kepada kita. Gua dibawa doang, diambil doang, tapi dipakainya
kagak sia-sia. Kata mereka tuh mendingan kagak pinter lagi be. Ya kalau pinter be terancam bagaimana yang blow on kan? Mikirnya begitu. Ini mah tuh ribet banget jadi orang pinter ya. Kan lihat orang blow on mah kan enak-enak buat maksiat, buat tenang. Tenang be dia maksiat gua. Ya, pokoknya Allah Rahman segitu tenang be. Enakan jadi orang blow on kali ya. Jangan ke situ mikirnya. Yang pinter baiknya masih terancam bagaimana yang blow on ujung-ujungnya kita dibakar digebukinya di dalam kar. Nah, udah mulai rada galak itu kita ganti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terusin yang kemarin perjanjian 2 kitab yang lemah minggir lik. Mari itu masih kelihatan. Nyumput. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ngebahas ujlah kemarin. Kalau orang kudu ujlah bae, fa'in kila fa matakulu fi ziyaratil ikhwan. Terus gimana kalau urusan-urusan kita harus menjaga hubungan ziyaratil ikhwan, kan gede banget itu saling mengunjungi sanak saudara. Satu sisi ini disuruhnya kita malah ujlah, malah nyepi, malah menyendiri. Ini bagaimana ini? Wa muwasalatil asabi bitalaki wa tazakur. Tuh. Bertemu dengan para sahabat bitalaki wa tazakur, saling mengingatkan. Kan itu penting juga di dalam urusan agama. Tuh. Wa anta taqulu bil ujlati wal infiradi aninnas, pakai pajam bainahuma. Tapi disuruh ujlah juga. Sedangkan berkunjung terhadap sesama itu disuruh bagaimana bisa kumpul ini dua-duanya tuh, tapi kita ujlah tapi kita masih bisa bergaul, ada solusinya kan. Yang kita cari selalu win-win solution tuh. Kalau calon ini kagak nyamperin pisan, bagaimana supaya calon yang ono nyamperin begitu. Iya, jadi cerdas anak Qatar mana. Jangan dari sini kagak dari sono kagak ini. Blown amat gitu hidup kan gitu. Ya pokoknya cerdasnya bolo konco kalau udah bisa ngadalin pejabat begitu beda. Ini belum ada yang bisa dikadalin bisa, ini berarti belum cerdas ini. Awas. Nah, fa'lam anna ziyarata iwani fillahi azza wa jalla min jawahiri ibadatillahi ta'ala, karena sesungguhnya ziarah ihwan mengunjungi saudara-saudara fillah karena Allah azza wa jalla min jawahiri ibadatillah, itu termasuk permata-permata ibadah kepada Allah. Oh, berarti ibadah tingkat tinggi itu saling berkunjung. Saling berkunjung itu ibadah tingkat tinggi. Kenapa? Lima fiha minal ulfah, karena di dalam yang namanya pertemuan itu ada ulfah, rasa kasih sayang. Kasih sayang itu samroti husnil khuluq. Bisanya kita sayang sama orang, bisanya kita lemah lembut sama orang, bisanya kita simpati sama orang kalau kita punya husnul khuluq, akhlak yang baik. Fa husnul khuluqi yujibut tahaba. Adanya akhlak yang baik pada diri kita itu mewajibkan saling cinta terhadap sesama. Wa ta'alluq wa tawafuq. Akur. Orang yang kalau akhlaknya baik mah sama siapa gua akur. Yang bikin kagak akur mah kan yang satu akhlaknya baik, yang satu akhlaknya bagong. Susah akurnya. Jadi jangan bisanya kita nyerang ke satu pihak doang. Nah, ente katanya alaknya baik tapi sama si ono kagak akur. Ya pokoknya yang ono alaknya kayak bagong, bagaimana? Tetap kalau pengen sama-sama akur, sama-sama berakhlak alak baik. Wa husnul khuluq la tahfa fidin fadilatuhu. Apalagi urusan alak yang baik mah udah kagak samar lagi, udah bukan sesuatu hal yang aneh kita dengar. Udah lumrah, fadilahnya sangat besar menurut agama Islam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aksaru ma yudkhilun nasal jannah taqwallah wa husnul khuluq. Kata Nabi, hal terbanyak yang membuat manusia itu masuk surga itu apa? Taqwallah, takwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak yang baik. Tuh. Nah, ketika orang sudah punya akhlak baik, pasti dia dalam pergaulannya bisa menimbulkan kasih sayang.
Wa fiha azulfatul karimatu ilallahi azza wa jalla. Dan di dalam saling berziarah, saling berkunjung itu azulfatu, ada kedekatan, al karimatu yang mulia ilallah kepada Allah azza wa jalla. Ma'ama fiha min durubil fawaidi wa solahil qulbi. Karena di dalam kunjungan kita ini terhadap saudara ini ada macam-macam faidah wa solahil qulbi yang bisa membaguskan hati tuh, saling silaturahmi. Walakin bisarto ini bisa itu saling berkunjung banyak faidahnya, bisa ngebagusin hati dengan catatan adanya 2 syarat berkunjungnya nih. Yang pertama, ahadu la tahruza fi zalika ilal iksari wal ifrot. Kalau mau ziarah, mengunjungi saudara, ya jangan sampai tahruza fi zalika ilal iksar, jangan kebanyakan, jangan keseringan. Jangan terlalu sering berkunjungnya, ujuk mentang-mentang akrab, datang pagi, sore masih ada, malam nginep, pagi kagak pulang, sore masih ada, nginep lagi. Ya, jangan begitu. Jangan begitu. Wal ifroti, kelewat batas itu mah kelewat batas. Ai mujawajatul hadi tuh kelewat batasannya. Jadi ya kalau begitu ujlahnya tuh kelewatan. Bener nggak? Wah, seringan berkunjung ke sini, berkunjung ke sana, berkunjung, gimana ujlahnya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Abi Hurairah, Nabi pernah bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Siapa Abu Hurairah? Sahabat Nabi. Nama aslinya mah Abdus Syamsi sebelum masuk Islam. Penyembah matahari. Begitu udah masuk Islam dinamain Abdurrahman Ad-Dausi, yang ngasih nama langsung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dinamain Abu Hurairah? Abu bapak, Hurairah kucing. Pernah satu ketika dia ngantongin kucing. Anak kucing ditaruh di kantong. Apa itu ngejendol? Ini Hiroh. Oh, pantah Abu Hurairah. Lu memang bapaknya kucing, Bu. Jadi we ketelah. Sama dia suka resep mainin kucing. Orang hebat ini Abu Hurairah. Nah, kata Nabi, zur giban tazdad huban. Supaya kita ziarahnya dapat, ujlahnya dapat, diatur sama Nabi kalau berkunjung itu giban sesekali saja. Berkunjung sesekali saja. Ya kalau ini mah bukan berkunjung, ini mah namanya ngaji. Entar udah sekali-sekali banget ngajinya berkunjung, bego lagi Pak. Kalau ngaji mau wajib. Terjadi alasan ini. Sepi amat kan kagak boleh berkunjung sering-sering. Lu mah bukan berkunjung, ngaji ini mah. Cuma kalau berkunjung. Zor giban, kalau berkunjung itu sesekali. Tajdad huban, karena dengan jarangnya berkunjung maka akan menimbulkan kerinduan. Merindukan yang namanya kangen. Ini mah belum gue hilang, bosennya udah nongol lagi. Pagi masih ada, sore masih ada, malam masih ada, sampai 2 malam pisan pejabat dia. Ya Allah. Kok nggak punya husnul khuluq ya, lu nya alak bagong kan gitu. Nah, itu. Wazani antafadu hak kozalika bitajanubi anir ya wa tazayun. Nah, saling berkunjung silaturahmi yang dapat pahala gede, yang di alam sama Allah, di alam sama Rasul ini ya tetap yang tidak keluar daripada hukum syariat. Antafado hak kozalika, harus kita jaga hak-haknya saling menziarahi itu. Dengan apa? Bitajanubi anir riyai, menjauhi yang namanya riya, pamer. Kita mah datang ke teman pengen pamer. Kemarin bawa Vespa, sekarang bawa ranking coy, kan begitu. Iya enggak? Maaf, aku sudah tidak seblangsak dulu. Riya itu goblok kan gitu. Watazin tuh ngebagus-bagusin diri, buat digindingan. Itu dah. Itu sebenarnya harus dijauhi.
Nah kalau kita berkunjung dengan hati seperti itu, ya udah bukan silaturahmi lagi. Udah kagak, jangan ngebahas-bahas pahala silaturahmi. Jangan saling pamer. Wan kau dilagui, jangan ngomong-ngomong yang kagak pugu. Wagi bati, apalagi datang perlu banget jauh-jauh pengen ngomongin orang doang. Itu mah perempuan tai, gua laki-laki gua kadang-kadang lebih dari perempuan. Bisa banget menyudutkan perempuan, alasannya perempuan mah mulutnya dua, lu mulutnya satu, gua lebih-lebihan. Lebih-lebih. Ya, kalau urusan gibah mah lah. Bukan jenis kelamin, urusan gibah sama urusan akhlak tuh. Awas, hati-hati. Maksud gibah-gibah itu apa sih? Wahya dzikruka hokal muslim bima yakrohuhu. Menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita. Tuh, yang kira-kira nih orang kalau ngedenger kesel itu gibah. Ini orang kalau ngedenger omongan kita ini itu gibah. Sawaun zakartahu binaksin fi badanihi, apakah kita sebutkan kekurangan badannya, fisiknya. Ya Allah, buta gitu, sebut butanya. Enggak boleh. Itu namanya gibah. Jelek kita sebut jeleknya fi badani. Au nasabihi, ini mah bukan kejelekan badannya tapi nasabnya. Emang dasar mertua turunan maling, kata si Coki itu ngomong. Kalau mertua turunan maling. Gak boleh ke bawah-bawah turunan orang. Nasabihi, ya Allah. Fi khalqihi, atau di akhlaknya. No si anu ilah kagak boleh ngeliat apa buahan orang pisan main ngeramban baik. Bahasanya cuma nyabut kok ngambil gua singkongnya, batangnya gua pulangin lagi setan kan gitu. Pipalihi, kelakuannya kita omongin. Pikaulihi, omongannya kita omongin. Pidinihi, agamanya kita omongin. Jangan deket-deket sama situ dan apa buset, dia mah jauh banget dari agama. Jauh banget dari agama. Ya kadang kalau ginian mah apa ya, kagak mudu pinter sih. Kagak mudu pinter, kagak mudu kiai. Kemarin ada kiai ceramah nih. Maksud dia pengen menengahi urusan nasab. Kita nggak sebut, takut gibah. Kita nggak sebut orangnya, takut gibah. Kalau kita sebutin, kita bahas, itu namanya itibar. Dia ngomong, menurut saya, kata Ki Imad dengan tesis segala macamnya, dia benar. Kang Habib, kata dia, dengan segala macam argumennya, mereka juga benar. Menurut mereka. Itu kata kiai itu. Jadi Imad benar menurut Habib benar menurut Habib. Menurut saya, dua-duanya salah. Wih, kenapa salah? Karena kedua-duanya sudah terhinggapi penyakit hati. Aceng nyautin, lu ngecap orang punya penyakit hati itu bener kunyuk kan gitu. Kira-kira bener gak, Bi? Kita ngecap orang punya penyakit hati, Kimat punya penyakit hati, Habib punya penyakit hati, itu kita bener? Enggak. Ya itu mah bukan ke situ kalau mau ngomong. Bukan urusannya ke situ, ngaco itu. Nah, kita ngomongin begitu gimana enggak? Enggak, kan bab kagak disebut namanya. Tapi kalau pada tahu ya itu berarti rahasia umum. Berarti itu kiai blok on biar kiai blok. Gampang banget ngecap orang punya penyakit hati, nggak boleh. Nah, kemudian bidini hatta pisaubihi, bahkan bajunya juga nggak boleh kita omongin. Nggak boleh kita omongin sih, kayak sayang haji pakai lepis, jangan diomongin, biarinin baik. Besok dia pakai kain lagi, kagak boleh, itu kagak boleh. Hah, halo, maafin. Ini makan lagi nyontohin tuh, lapanya pisau bihi, wadarihi rumahnya jangan diomong-omong, dabatihi kendaraannya jangan diomong-omong, biarin emang timbang mampunya dia enmek, kelasnya kelas ibu-ibu, jangan disuruh pakai ranking kan gitu, nggak boleh. Kakau likal ahwal wal aswad, terus kita sebut hitam lu, putih, hijau, nggak boleh gitu. Sebenarnya kagak boleh.
Wa qauluka Abu Hindiyun, atau apalagi kita bilang, wah dia mah bapaknya orang Hindu. Dia mah bapaknya, wah apalagi kalau bocah tongkrongan mah dasar anak perek lu. Ya Allah, anak perek. Dosa gede itu. Itu dosa kan? Jadi jangan dipakai bercandaan itu. Ya kalau bercanda mah sama-sama Red. Do, ini kalau orang yang kira-kira kagak ini kagak biasa bercanda sama kita, kurang gaul sama kita, jangan sembarangan ribet minta maafnya. Ribet minta maafnya. Au pasikun, oh dasar dia mah anak orang Pasek, bapaknya kagak bener. Bu ilo bapaknya kagak bener. Dia mengkongnya kagak bener. Mengkongnya kalau dibangunin bu ilo masih ini bae minum ciu bae engkong lo. Sampai engkongnya masih dikatain minum ciu. Mati. Laki-laki lemes. Jangan perempuan doang. Cuma kadang-kadang kagak boleh ada yang kita lihat. Kan ada perempuan istilahnya diboncengin sama laki, perempuannya cakep, lakinya jelek, terus baik. Agak percaya kamu terus. Gua kagak percaya sama perempuannya itu mata duitan. Wah, mata duitan. Ya, paling itu laki diporot doang, ya kan? Peretnya ada jago tuh orang. Begitu serba salah kita, Bang. Serba salah. Lihat perempuan cakep, lakinya ganteng. Allah kagak adil amat sih. Udah begitu dah. Allah kagak adil. Apa yang diomong sama kita. Nah, bilisan nikah. Wa qauluka innahu bahilun, ngatain sifat-sifatnya gua enggak boleh, dia mah pelit. Jangan. Dia mah pelit. Emang kitanya bager lah, kan begitu. Bisa banget kan kita mengatain orang. Wah, dia mah pelit. Marki, dikit kan gitu, buntut gasir. Ya Allah, pantatnya kuning. Kalau berakku diayak, ada kacang ditelan lagi kan gitu. Saking ku pelit ngatain orang, bisa banget ngatain orang. Ausul khuluq, ya bocah kagak bener dia. Sering banget kita ngomong gitu. Oh si Anu gimana? Malum tuh namanya bocah kagak bener. Bocah kagak bener. Emang lu udah bener banget kunyuk kan gitu. Wa qaulu kasarik, atau kita panggil maling. Tuh, suka dipakai bercanda kan. Maling mana lu? Ya Allah. Ya pada bener kenyataan maling korek pada kan gitu. Sama-sama maling korek. Oh, qalilul adab. Orang kagak punya adab. Jangan, enggak boleh begitu. Wa qauluka innahu waskhusyabi. Wah, pakaian lu gembel. Wa in kanal madzkuru bilisanika maujudan fi ahikal muslim di qauli sallallahu alaihi wasallam, walaupun yang kita omongin nyata. Walaupun yang kita omongin realita. Gua mau ngomong fakta. Buset, udah pembenaran lagi, Pak. Emang kalau ngomong fakta kagak dosa? Emang kalau yang diomongin fakta kagak jadi dos? Ya jadi, itu gibah namanya. Gua mau bukan ngomongin, gua mau fakta ini fakta ini jadah. Kagak ngejang-ngejah, ya kalau lu ngejang-ngejah itu namanya fitnah. Ngejang-ngejah fitnah. Kalau sesuai dengan fakta namanya gibah. Boleh diomong ya kagak boleh. Kagak boleh. Walaupun kita tahu nih bocah ilah, ya cuek baik. Belaga be kita kagak tahu. Syukur-syukur dengan Allah kita yang baik dia berubah begitu. Wa in kana madhkuru bilasanika maujudan fi ahikal muslim di qauli sallallahu alaihi wasallam iktabtum ahakum qalu ya Rasulullah qulna ma fihi wa qala in kuntum malaysa fihi faqad bahtumuhu. Jadi dulu Nabi ngomong iktabtum ahakum, ada sahabat lagi ngomongin temennya. Kalian lagi menggibah saudara kalian. Oh, lu kata sahabat, ya Rasulullah qulna ma fihi, saya mau ngomong fakta realita gitu. Apa adanya saya omongin, kejujuran. Ketulusan. Kata Rasul, ya iya, kata Rasul. In kuntum malaysa bihi faqad bahtumuhu. Kalau kalian ngomongin yang memang enggak ada kejadian, yang enggak ada faktanya, itu fitnah, itu
tuduhan. Kalau fitnah, fitnah tuh asadu minal kot. Nah kayak begitu, apalagi saya mah kagak nggak ngomong, tapi timbang nulis sama. Kagak ngomong dol, nulis ya taktik saking dapat bayarannya rada gede nih dari kuning ya kan, nyerang merah. Waduh. Terus dihujat merah. Fakta gibah. Kalaupun fakta gibah. Jokowi begini, fakta gibah. Apalagi Jokowi perjanjian dengan Aseng, segala macam, ternyata Jokowi anak PKI segala macam, tulis sama dia. Kalau tidak sesuai fakta berarti fitnah. Dua-duanya punya resiko. Jadi jangan ini mah tulisan lebih berbahaya daripada lisan. Kalau lisan mah ada batas waktunya. Ya. Ngomongnya timbang berapa menit, tapi tulisan selama tulisannya ada, ampun aja, jangan suka nulis yang macam-macam. Masih mendingan nulis pengajian hari santri, quote-nya apa, di mana ada kelebihan di situ ada kembali. Itu bukan sembarangan kata-kata, itu hasil tapakur itu. Ya pasti kan itu kan, urusan apa juga begitu. Di mana ada kelebihan pasti ada kembalian. Orang nih nanti selamat di akhirat lantaran apa? Lebih amalnya. Amalnya lebih. Nah kalau amalnya cekak mah ya boro-boro di surga kan, tekor dia. Karena ada lebih amalnya, ada kembalian, ada yang dia dapat mana? Ganjaran dari Allah. Ya bukan urusan jual beli doang, bro. Sangkanya gua timbang ahli ekonomi tengkulak kali. Semua. Kita lebih baik kepada orang, berarti orang tersebut akan kembali baik kepada kita. Itu patenin juga. Ntar diakuin malik. Was. Wana wazalika minan namimati wal kidbi. Dan yang lainnya seperti apa? Lagi berkunjung begini namimah, ngadu domba provokasi itu ya Allah. Wal kidbi, kebohongan. Ini kadang-kadang teriak lantang di depan orang, bari yang digaungkan kebohongan. Auzubillah. Wal yaminil kadibah, sumpah palsu. Sumpah palsu itu berat, itu sumpah palsu. Kita dagang kalau kagak beri sumpah palsu romannya malaku. Nah, gitu. Biasanya siapa ini? Pedagang yang begini, yang sumpah palsu mulu, pedagang. Rai berat duit itu Rai. Jadi mata bang mau 500 bang. 4,5 Rai. Ini loh demi Allah bang, modalnya gue segitu, nggak cukup segitu. Demi Allah modalnya nggak cukup segitu, belum apa-apa udah demi Allah. Ya Allah. Padahal bu ilah modalnya 150.000 kan gitu. Tapi adil nih, makanya ngaji mah kudu pakai guru. Kalau ngaji di medsos ntar ketemu keterangan. Jadi pedagang itu keuntungan tidak boleh 2 kali lipat dari modal. Itu haram. Nah, ngaji di mana itu orang? Lah kalau perlu jadi pedagang mah kagak modal untung segede-gedenya, itu dagang. Nah, apa dagang orang diatur, kalau dagang umpamanya 1.000 dijual sama kita 3.000, 2 kali lipat dari modal keuntungan 2 kali lipat dari modal, itu haram, itu riba, pala lu bejat. Kagak ada dari sana, dagang bebas. Di mana antarodin bebas. Malik di cincin. Ya kagak beli, boleh dikasih acan gitu kan. Cuman kalau beli harganya umpamanya 50.000, ngapa ada orang resep? Ya duit balik 50 juta dibayar. Ya sahalal. Mau mikir itu orang habis kedagor kereta kali ya. Ya kalau gua belinya halal baik ya. Yang sembarangan ini lagi keingetan, kadang-kadang orang lagi usaha suka direcok-recok, enggak boleh ngambil untung terlalu besar. Nah kata siapa?
Namanya dagang mah kudu seuntung-untung, kudu sebanyak-banyaknya. Ntar kalau banyak untungnya kan banyak zakat. Lu juga Malik yang kenyang kan begitu. Kalau banyak untung banyak Jaket. zakat tuh. Nah, sumpah palsu seperti itu gimana? Ya nggak boleh dilarang. Jangan dikit-dikit demi Allah. Demi Allah, dikit-dikit demi Allah. Wal qazafi, saling menuduh itu kagak bot. Payaudu alaika walaika alwibalu. Maka kalau kita sering melakukan hal tersebut, jangan salahkan ketika sesuatu yang buruk akan menimpa kita. Nah, itu. Kalau kita tukang ngadu domba orang, ntar ada kalanya kita diadu domba. Kita ngejelekin orang, ada kalanya kita dijelekin orang. Nah, namanya manusia makan sosial. Manusia mah sosial, berhubungan satu sama lain. Jangan soknya doang, jangan sialnya doang, harus digabungin. Iya, jangan ngambil soknya doang, jangan ngambil sialnya doang. Kalau soknya biarin buat gua dah, sialnya buat lu, nggak apa-apa gitu. Falaqad hukiya anal Fudail bin Iyad. Ada sebuah cerita yang terjadi antara Imam Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad wa Sufyan dan Imam Sufyan rahimahumullah tadakaro fabakia. Jadi dia lagi berkunjung, lagi bertemu nih, dua orang ini lagi muzakarah, ngobrol sama-sama orang besar, Fudail bin Iyad dan Sufyan As-Tsauri. Fabakia, dua-duanya nangis. Ulama ini mah. Faqala Sufyan ya Abali, kata Imam Sufyan, Abu Ali, bapaknya Ali. Kita kan suka begitu nyebut temen tuh, karena istilahnya dia udah punya anak, kita sebut nama anaknya. Bapaknya Sahdan, suka begitu. Bapaknya Bagas. Dari zaman dulu udah begitu. Udah begitu. Nah, Abali arju ana majalasna majlisan arjalana min hadzal majlis. Kata Sufyan, gue belum pernah ngerasain nikmat duduk di majlis daripada majlis yang sekarang kita berdua nih. Majlis-majlis kan tempat nikmat banget ini duduk gitu kan. Qala Fudail, kata Imam Fudail, majalas tu majlisan akhwaku alaya min hada. Gue mah sebaliknya, gue mah bener-bener nih ngerasain paling kagak betah gue duduk di mari sama lu. Yang satu ngalem, yang satu ngejatuh. Ini nikmat banget ini kita duduk berdua ya, masya Allah. Belum pernah saya senikmat ini duduk ngobrol sama temen, sama yang lain, baru sama ente doang. Nah, kata temennya, buset deh, gue mau begak banget ini duduk sama lu kan gitu. Begak banget duduk sama lu. Nah, kenapa? Apa faktor apa yang membuat dia begak? Tuh, faqala wa Sufyan arjalana alamin haja faqala Sufyan wa kaifa ya Abali. Lah emang apa kita? Kata Imam Sufyan pada Imam Fudail, emang apa kalau jadi takut begitu? Jadi ngerasa kagak betah begitu, begak segala macam. Qala alastata madu ila asani hadisika. Sekarang jawab jujur, dari tadi kita ngobrol, kira-kira lu sengaja nggak tuh omongan yang keluar dari mulut lu itu bagus semua? Ya iyalah, kan gua ngadepin siapa kan gitu. Bener nggak? Ya iyalah, kita juga kalau ngomong umpamanya sama bocah sekolah yang masih doyan tawuran, makanya istilahnya kita telepuk baik. Tapi begitu kita ngobrol sama lurah, bisa kita samain? Ya kagak bisa. Kagak keluar rokok gitu. Ya ini secara gampangnya kan begitu. Ya pasti ngejaga. Ditanya, tadi kan ngejaga omongan begitu kan sengaja kan? Ya, iyalah. Kemudian alas tailasani hadisika patuh hadisuni bihi. Kemudian engkau berkata-kata kepadaku dengan kalimat-kalimat indah seperti itu. Wa ana amadtu ilasani ma indi. Pahadas tu kabi, ya begitu juga dengan diriku. Sama gue juga ngatur omongan. Karena yang gue ajak ngomong lu. Orang hebat, orang mulia. Patazayantali wa tazayantulaka. Lu berhias buat gua berhias buat lu. Sama-sama ngebagus. Akhirnya bagus.
Fayajibu an takuna mujalasatu kalil ihwan wa mulaqatuhum ala miqdari qasdin wa ihtiyatin wa nadarin. Wa tazayantu laka pabakia subyan. Nah, kalau udah saling menghias diri itu berarti kita sama-sama Iya. lu pengen gua lihat, gua juga pengen lihat sama lu pengen terlihat bagus sama gua pengen terlihat bagus sama lu. Nah, di sini kita udah ria pabakia subyan wal puder, dua-duanya nang. Nah, kalau kita makan kagak, ayo lu ngapung terus, gua tungguin lo omongan lu. Di mana gua jatohinnya lo? Kan begitu. Kita mah bukan bebagus-bagus, akhirnya gimana caranya ngejatohin omongan temen kita. Udah jadi salah, di mana lu salah ngomong, terus gua sengkat kan begitu kan. Ya Allah. Itu segitu yang diomong sama dia bukan masalah perdebatan, makanya bingung kalau sekarang mah. Nabi ngomong iyaka wal mujadalah, takutlah kalian hindari yang namanya perdebatan. Sekarang perdebatan dibungkus dengan kedok edukasi masyarakat. Iya kan? Kedoknya apa? Edukasi. Padahal isinya debat. Ya dia mah sadar karena emang dia mah pada sandiwara. Nah masyarakatnya dia beres debat ya masyarakat masih kesel be. Bari ngerokok gue belum udah setan banget tadi si Rocky gerung ya ngomongnya begini ya Allah. Kayak kemarin itu udah bagus banget ya, macam Prabowo sambutannya kan luar biasa itu kan resep kita lihat semua diangkat semua disebut bagus begitu itu bagus karena memang kalau ajaran Nabi mah yafu wa yasfah, harus mau memaafkan dan harus cari jalan damai. Ya, makanya ya terlepas daripada kitanya masih kesel masih sewot ya kalau gua mah sewot pribadi alasannya bukan masyarakat karena orderan gua habis kan begitu kan lumayan tadi jam 4 titik gitu nggak gagal kalah sama Jokowi ini gitu. Ya, cuman itu bukan kebencian kekecewaan karena nasib tidak berpihak sama kita kan begitu. Udah sungsang sumel lari sono lari sini. Sekarang gila ke Jakarta lagi dapat duitnya orang. Nah, tuh mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya kan Ya zalal wal ikram Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa rahmataka awsaw min zambina. Allahumma ilam akun ahlan an nablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughana ya anna wasyat kula syai'in ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin amadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin amadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin amadal mustafa
mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kalau nggak datang. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ala hadhihi wa qulniyatin sholih hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadratin mu'alif hadal kitab fi sema wa nabi baratan wa Jamil wa maina dina khususan ada di sini hasil nasalukal karomah wal barakah sama kita ini al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al-hidayah. Wa in kana lamun ta'ana niyatuka wa niyatu sira wa qasduka lan panuja sira bainaka ing dalam antarane sira wa bainallahi lan dalam antarane Allah ta'ala min talabil ilmi nyatane saking murih ilmu al-hidayah tu iku hidayah di antanwi kalon artian taniyat sira bitasili kalon ngasilaken ilmu zizalata jali an nafsika ing ngilangaken kabodohan an nafsika saking dheweke sira.
ngajak biar si Coki nggak ngerti dulu. Wa in kanat niyatuka wa qasduka, kemarin niat nyari ilmu jangan sampai salah nyari ilmu niatnya berarti lagi sama aja merubuhkan agama, sama aja lagi bunuh diri. Jangan sampai salah niatnya nyari ilmu mah. Lagi niat nyari ilmu dulu konco lumayan ada pisang goreng, lah pisang goreng. Tujuannya nyari pisang goreng si Malik mah. Jangan Malik ya. Niatnya kudu bener. Kalau udah bener niatnya insya Allah kesonoinya juga bener. Wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala, kalaulah kita punya niatan, kalaulah kita punya tujuan antara kita dan Allah min talabil ilmi, dari menuntut ilmu yang kita lakukan al hidayah. Satu, niatnya nyari petunjuk. Kalau nyari petunjuk atau minta diunjukin kudunya bagaimana dah? Yang ngunjukin kudunya lebih pinter apa lebih bloon? Pinter. Ya, lebih pinter. Ya kan kagak ada yang ngalahin Google. Makanya nyari petunjuk sama Google bener itu. Google Map bener. Karena dia lebih pinter dari otak kita. Ya sama artinya ketika nyari petunjuk, nyari guru kudu yang lebih pinter. Ini mah kagak sih mah. Pokoknya mah bodoh kayak yang penting berkah. Gimana berkahnya orang bodoh? Agak. Mankobah yang pertama aja kalau di kitab yang satu tuh, akobah yang pertama akobatul ilmi, tanjatan buat seseorang naik derajatnya wusul ilallah adalah tanjatan ilmi. Biantan wibitasilihi dalatal jahli, dengan niatan menghasilkan ilmu itu tujuannya izalatal jahli, membuang segala macam kebodohan an-nafsika dari diri kita. Jadi kudu ngilangin kebodohan. Jadi kadang-kadang bodoh kita mah dipelihara, dibungkus dengan ketawaduan. Ya saya mah apa tuh orang bodoh tuh. Saya mah orang bodoh. Saya mah orang awam, diajak ngaji kagak mau. Lu mah bukan bodoh, goblok gitu. Awas. Jangan suka ngebungkus. Tuh malum kita mah orang awam. Ya kalau ngerasa jadi orang awam, kudu ngaji, kudu belajar. Tujuan belajarnya apa? Menghilangkan kebodohan. Itu. Jadi sekarang mah jangan ngaku-ngaku jadi orang awam, jangan. Tapi jangan ngaku pinter juga, karena masih goblok kan gitu. Ya artinya kita mau orang lagi belajar, begitu kita. Orang lagi belajar. Yang disebut bodoh itu, yang disebut blow on itu orang yang kagak mau belajar, yang kagak mau ngaji. Satu, niat ngaji, niat nyari ilmu harus izalatal jahli an-nafsika. Beda ilmu agama sama ilmu sekolah mah. Ilmu agama sama ilmu sekolah beda. Ya beda, itu dari tujuannya aja diatur. Jangan salah niat nyari ilmunya. Di sekolahan ada begitu, ada. Kali gitu, saya mau masuk fakultas jurusan ilmu ekonomi. Ditanya sama dosennya, lu kira-kira ntar kalau udah punya ilmu ini tujuannya apa? Biar bisa ngakalin orang. Oh bagus kan dosen. Mahasiswanya daglok, dosennya daglok. Kagak kalau ilmu pesantren, ilmu agama ditanya dulu, kira-kira bener nggak niatnya? Kalau emang bakalan bawa ilmu ini bener, terusin ngaji. Tapi kalau kagak, mundur. Kalau kagak sebab bahayanya, dampak negatifnya luar biasa. Bukan cuma sama diri kita, tapi bisa merubuhkan agama, bisa ngancurin agama. Emang bagaimana kagak hancur? Mondok 2 tahun umpamanya, yang dihafalin hadis arba'in, hadis-hadis buat ceramah. Kesono kemari ceramah. Akhirnya muridnya yang diajarinnya apa? Timbang ceramah. Keteter campur solawatan. Kira-kira hasanah keilmuan kita maju kagak ilmu agama Islam? Ya mau maju. Orang kagak pernah dibahas wudunya, dibahas ilmu muamalahnya kagak pernah dibahas, ilmu siasatnya kagak pernah dibahas, ilmu riasatnya, ilmu munadorohnya. Lah kan ilmu banyak.
Biar aku dijejelin sholawatan doang bocah bertahun-tahun. Dijelin sholawatan cinta Nabi, 7 tahun tibang bisa masang umbul. Kalau dipakai 7 tahun ngaji di pesantren, kira-kira itu bocah calon ustadz bukan? Ya udah pasti kalau ngajinya bener mah. Udah hatam dia masalah ubudiyah. Udah hatam masalah tibang wudu, rukun wudu, sholat, rukun sholat, rukun sujud. Udah hatam cara ngebagi zakat, udah bisa ngadepin mayit, udah bisa. Jadi imam berjamaah udah siap, tahu syarat rukunnya berjamaah, pembatalan berjamaah. Jadi khotib Jumat udah bisa maju. Ya 7 tahun aja. Tuh, makanya dikatakan di awal irsadul ustad itu penting di dalam ta'lim muta'alim. Nyari guru, urusan guru agama itu penting. Pilih cari punya sumber kagak ini.